pemujaan yang namanya dewa, namanya Epis. Nah, dewa Epis itu dewa dalam bentuk anak lembu. Ibunya namanya Hathor. Hathor itu lembu betina. Tapi yang dipuja bukan Hathornya, yang dipuja itu Episnya. Makanya anak lembu. Harun pun tidak bisa mencegah bagaimana kemauan bangsa Israel yang tegar tengkuk ini. Dibuatlah anak lembu emas. Yerobeam ingat, ini yang pernah mengikat bangsa Israel. Dibuatlah anak lembu emas tanpa tanggung-tanggung lagi. Dari perbatasan Israel yang dia kuasai, wilayah Dan sampai wilayah Bet-El. Medan, Veat, Bet-El. Itu dari Dan sampai ke Bet-El. Itu mirip batas wilayah kalau kita ngomong dari Sabang sampai Merauke. Gitu, seperti itu. Dipasang dua patung tadi. Puncak kejahatan penyembahan berhala itu terjadi pada saat Omri menegakkan dinasti Israel itu dilanjutkan oleh Ahab. Dan Ahab itu menikah dengan Isabel. Isabel itu apa? Sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani. Setelah zaman Musa itu kan muncul zaman Yosua, di mana terjadi pembagian tanah pusaka oleh Yosua karena Musa tidak sampai masuk ke tanah perjanjian. Karena melanggar kekudusan Tuhan, di mata Tuhan tidak boleh masuk. Di masa Yosua itu terjadi pembagian tanah pusaka pada 12 suku. Lalu masuk zaman hakim-hakim. Di zaman hakim-hakim, saudara-saudara, berlalu mereka terus cinta Tuhan tapi belum punya yang namanya kota suci, tempat suci ya termasuk, itu hanya kemah suci saja. Mereka selalu jalan di padang gurun, sampai menetap zaman hakim-hakim pemerintahan federasi itu. Lalu mereka minta raja. Mulailah raja pertama Saul. Dari tahun 1050 sebelum Masehi sampai tahun 1010 sebelum Masehi. Saul digantikan oleh Daud dari tahun 1010 sebelum Masehi sampai 970 sebelum Masehi. Daud kemudian tidak diperkenankan sama Tuhan membangun bait suci karena masih berlumuran darah, perang. Lalu digantikan putranya Salomo. Tahun 930 sebelum tahun 950 sampai 930 sebelum Masehi. Itu pemerintahan Salomo. Lalu kerajaannya pecah. Waktu kerajaannya pecah, lah ini luar biasanya Alkitab ini kalau menulis itu selalu buktikan ya, sekalipun pembuktian itu datang kemudian setelah orang kafir dulu menyangkal dulu, baru Tuhan kirimkan bukti ini, penemuan itu, penggalian di sini, penggalian di situ. Lalu kerajaan utara ini dipimpin oleh Yerobeam. Dia ketakutan sekalipun dia diikuti oleh 10 suku. Suku Lewi ada di 2 tempat ya. Dia ketakutan kalau pengikutnya balik lagi ke Yerusalem. Selama bait suci ada di Yerusalem, orang-orang Israel ini ditakutkan akan kembali lagi 10 suku yang sudah mengikuti Yerobeam ini. Makanya ditempatkan apa yang membuat Israel terikat. Dia teringat peristiwa padang gurun, penyembahan anak lembu betina. Anak lembu, bukan anak lembu betina. Anak lembu. Nanti mulai anak lembu betina ini pada masa Yerobeam ini. Anak lembu karena kok anak lembu kenapa? Di Mesir, khususnya di Memphis, di sekitar bangsa Israel waktu itu menetap, di Ramses, di mana-mana. Itu sangat subur dengan pemujaan yang namanya dewa, namanya Epis. Nah, dewa Epis itu dewa dalam bentuk anak lembu. Ibunya namanya Hathor. Hathor itu lembu betina. Tapi yang dipuja bukan Hathornya, yang dipuja itu Episnya.
Makanya anak lembu. Harun pun tidak bisa mencegah bagaimana kemauan bangsa Israel yang tegar tengkuk ini. Dibuatlah anak lembu emas. Yerobeam ingat, ini yang pernah mengikat bangsa Israel. Dibuatlah anak lembu emas tanpa tanggung-tanggung lagi. Dari perbatasan Israel yang dia kuasai, wilayah Dan sampai wilayah Bet-El. Medan, Weat, Bet-El. Itu dari Dan sampai ke Bet-El. Itu mirip batas wilayah kalau kita ngomong dari Sabang sampai Merauke. Gitu, seperti itu. Dipasang 2 patung tadi. Puncak kejahatan penyembahan berhala itu terjadi pada saat Omri menegakkan dinasti Israel itu dilanjutkan oleh Ahab, dan Ahab itu menikah dengan Isabel. Isabel itu apa? Dia penyembah dari dewa Astoret atau Asera di wilayah Libanon sekarang. Tirus, Sidon itu sekarang Libanon. Makanya terjadi pembunuhan nabi-nabi Baal. Orang enggak paham Alkitab langsung mengatakan, wah Alkitab jahat. Orang dibunuh karena perbedaan agama, tidak. Pembunuhan terhadap nabi-nabi Baal itu adalah perang ideologi. Ideologi di zaman siapa? Karena bangsa Israel sudah mengalami penetrasi ideologi transnasional. Ini mirip yang dihadapi oleh dunia sekarang menghadapi gerakan terorisme global. Ya, ini bukti prasastinya. Ketika kemudian Israel itu pecah jadi 2, kerajaan Yehuda di selatan, kerajaan Israel di utara. Pada saat ibu kotanya ada di Samaria, Omri ini begitu terkenalnya, sampai-sampai dalam prasasti ini ada ungkapan Omri Melek Israel. Omri Raja Israel pada baris keempat dan kelima. Prasasti ini ditemukan di Yordania, yaitu prasasti Mesya Raja Moab tahun 850 sebelum Masehi. Dan maka saya katakan, sudahlah, ora usah moco Alkitab pun ini real sejarah kok. Makanya orang tuh jengkel sekali sama saya. Jadi orang Kristen yang kadang-kadang tidak bisa paham apa cara berpikir saya. Pak Bambang kok jarang baca Alkitab? Forumnya siapa, bro? Forumnya orang-orang yang tidak percaya Alkitab. Saya ingin menghormati Alkitab. Saya tidak mau Alkitab dilecehkan. Maka saya putar. Gak usah ngomong Alkitab, ngomong sejarah saja. Jurusannya ke Alkitab juga. Ya kan? Ini kan jurusannya ke Alkitab coba. Ini kan prasasti batu. Orang tidak butuh iman. Hanya butuh pengetahuan coba. Ini siapa yang bisa sangkal, ini di situ ada kata Omri. Lah Omri itu raja jahat yang diceritakan Alkitab. Itu loh jurusannya. Yang penting jurusannya. Yang masih transit itu jangan dipersoalkan. Kita transit dulu. Makanya itu orang Jawa kalau ngomong kan muter-muter dulu kan. Ya kan? Ini prasasti kalender pertanian. Kapan itu munculnya kira-kira di masa Salomo itu? Ya setelah Salomo atau pada masa Salomo. Dari tahun 930 atau 925 sebelum Masehi. Ini kalender untuk bercocok tanam. Ya. Misalnya kalau kita baca Alkitab 1 Samuel 12 ayat 17. Bukankah sekarang musim menuai gandum? Aku akan berseru kepada Tuhan supaya Ia memberikan guruh dan hujan. Lihatlah dan sadarlah bahwa besar kejahatan yang kamu lakukan di mata Tuhan dengan meminta raja bagimu. Kata menuai gandum. Musim menuai gandum coba. Setelah ditemukan prasastinya ini, kira-kira kalau diberanikan secara huruf Ibrani modern seperti ini. 2 bulan pemetikan buah zaitun, 2 bulan lagi penaburan benih, 2 bulan akhir penaburan, 1 bulan panen rami dengan cangkul, 1 bulan panen buah beri, ya barley, 1 bulan panen gandum. Ini yang dimaksudkan oleh 1 Samuel 12 ayat 17. Jadi mereka punya kalender pertanian. Nah, prasasti ini. Nah, ini tadi bentuk dari prasasti Teldan. Jadi kalau yang kerajaan utara itu salah satu prasastinya yang ditemukan dalam sejarah itu adalah prasasti Moab tadi,
tentang Melek Israel, Omri Melek Israel, Omri Raja Israel. Sekarang kerajaan Yehuda, ini prasastinya. Disebut nama yaitu rumah Daud. Kenapa disebut rumah Daud? Next lagi. Ya. Nah, kenapa disebut rumah Daud? Ini gambar yang lebih jelas ini. Kenapa disebut Bet Daud? Karena kerajaan selatan Yehuda itu diawali dari Rehabeam. Rehabeam itu adalah putranya Salomo, cucunya Daud. Makanya kalau di utara dinamakan Bet Omri, rumah Omri. Karena tidak ada kaitannya dengan Daud. Sementara di selatan karena dia meneruskan dinasti Daud disebut Bet David. Ini prasastinya, prasasti Teldan. Ini menyebut nama-nama yang disebut dalam Alkitab semua loh. Ayahku melawan dan ayahku berbaring, ia pergi kepada leluhurnya, lalu jatuh sakit dan meninggal, dan raja saya Israel masuk sebelumnya ke tanah ayahku, dan Hadad mengangkatku menjadi raja, dan Hadad pergi denganku dan berangkat dari 7 kerajaan. Aku membunuh beberapa kerabat dan memanfaatkan kerusuhan ribuan penunggang kuda. Aku membunuh Yehu, anak dari Ahab raja Israel, dan aku membunuh Ahaz, Yehu anak Yehoram, kerabat dari Bet David, keluarga Daud, rumah Daud. Dan aku menaklukkan kota mereka menjadi reruntuhan, dan seterusnya. Ini prasasti yang disebut prasasti Teldan. Next. Ini prasasti Raja Misa, menggambarkan tentang kerajaan utara. Lalu mulai muncul kata rumah Daud. Lalu kenapa kok jadi Israel jadi Yahudi? Karena kerajaan di selatan didominasi oleh suku Yehuda dan Benyamin, ya kan? Makanya orang-orang Yehuda itu Yehudim, kerajaan Yehuda. Nah, sementara yang di utara itu 10 suku, nanti akan muncul sekte namanya Samaria, itu di wilayah utara. Next. Ya, ini kira-kira gambarnya Bapak Ibu Saudara-saudara, tadi saya sampaikan Raja Saul, kemudian Raja Salomo, ya, kemudian Bait Suci didirikan. Nah, ini mulai dari Yerobeam 1 bertahan sampai tahun 722 sebelum Masehi, kerajaan utara ini. Kerajaan selatan bertahan lebih lama karena dosanya lebih kecil dari yang di utara. Sampai tahun 586 sebelum Masehi. Nah, bagaimana munculnya orang Samaria? Ketika kerajaan utara ditawan ke Asyur, ya. Asyur itu sekarang Irak, wilayah Irak sekarang ini. Kemudian yang selatan ini dibuang ke Babel. Ya, apa yang terjadi ketika pembuangan ke Babel? Mereka menjalininya mulai tahun 586 sebelum Masehi sampai tahun 539 sebelum Masehi, ketika seorang raja yang namanya Kores Agung mengeluarkan dekrit membebaskan seluruh tawanan Babel yang dulu ditawan oleh Nebukadnezar, diteruskan oleh penerus namanya Nebunedus, diteruskan oleh para penerus dinasti dari Nebukadnezar ini, dihabisi semua sama Kores Agung. Lalu Kores Agung mengeluarkan dekrit kebebasan beragama. Itu pun prasastinya juga ada. Namanya prasasti Kirslinder Kores Agung. Nanti saya tunjukkan prasastinya. Nah, waktu itu Israel diberikan juga kesempatan untuk pulang ke negerinya dan membangun bait suci bagi Allah mereka. Maka ya masuklah kemudian zaman mereka pulang dari pembuangan Babel. Ketika yang di utara tadi mendengar bahwa saudara mereka yang di selatan mau membangun bait suci, mereka mau gabung. Ya,
Pada zamannya Isra, Nehemia itu kan disebutkan dalam kitab Isra, kitab Nehemia. Mereka mau gabung, kelompok ini ditolaklah mereka. Kenapa mereka ditolak? Tidak, kamu tidak boleh ikut dalam pembangunan ini. Karena apa? Kamu tidak menjaga imanmu. Karena kamu telah mengulangi dosa Salomo kira-kira. Memasukkan wanita-wanita asing. Bukan kawin campur beda negara, tidak boleh. Karena ilah-ilah bangsa asing yang masuk ke rumah-rumah Israel, itu kekejian bagi Tuhan. Itulah politik transnasional, ideologi transnasional yang mengancam Israel. Ketika apa? Ahab menikahi Isabel, perkawinan ideologi itu, lalu tidak boleh kamu ikut. Mereka sudah menikah 5 kali, itu disebutkan siapa itu? Babel, Kuta, Awa, Hamad, Sefarwaim, ada 5 suku. Makanya Yesus menyindir perempuan Samaria. Kamu sudah 5 kali menikah dan yang terakhir datang ini bukan suamimu. Itu artinya apa? Bangsamu sudah melakukan sinkretisme agama. Ketika menikah dengan suku Babel, Kuta, Awa, Hemat, Safarwaim. Maka orang Samaria yang ditolak dalam pembangunan bait suci tadi, memisahkan diri, dan mereka membangun bait suci tandingan yang ada di wilayah Gerizim. Itulah yang dikenal dengan orang-orang Samaria atau Samariyim. Nah, Samaria itu berasal dari suku Yusuf, saudara-saudara. Maka orang Samaria sekarang ini Israel, tapi kami bukan Yahudi. Mereka punya Taurat, namanya Taurat Samaria, Torah Somron. Hanya Bereshit, kitab Kejadian, Elishemot, kitab Keluaran, Wajikra, Bamidbar, Sefer Elehadivarim. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Yosua sampai Maleaki mereka tidak mau terima. Jadi orang Samaria hanya percaya 5 Taurat Musa. Pertanyaannya, kenapa kok hanya percaya 5 Taurat Musa? Karena dia tidak mengakui kota Yerusalem. Padahal semua dari kitab suci setelah Yosua itu arahnya ke Yerusalem semua. Dan Yerusalem mereka ditolak, ngambek mereka. Ditolak sekalian seluruh kitab suci yang memuat Yerusalem. Dan ini yang seringkali hingar-bingar di internet itu. Anak-anak muda itu saya bilang kamu harus cross check langsung sumbernya. Jangan langsung percaya sama Google. Ini kan dunia hutan belantara, teknologi, informasi sekarang. Anak-anak kita kalau nggak dapat jawaban di gereja, jawabannya Mr. Google. Bahkan ketika sekolah pun kan begitu cari literaturnya. Google itu baik membantu kita, tapi cross check data primernya. Biasanya ada literatur di situ, literaturnya dicari, jangan langsung percaya. Jangan-jangan seorang salah terjemahan atau sebagainya. Cross check, teks aslinya. Nah itu sudah sejarahnya Israel. Kemudian next kita lanjutkan. Ya masuk ke zamannya Esther, dari kemudian Esther itu perayaan Purim ya. Kemudian Esra, Nehemia menjadikan Taurat menjadi pusat rohani dari bangsa Yahudi. Lalu nih kita menyebut dalam kitab Daniel 11 ayat 5 Raja Selatan dan Raja Utara. Itu kapan mulainya terjadi? Yaitu ketika kuasa politik Alexander Agung tahun 323 sebelum Masehi mulai menaklukkan Timur Tengah. Lalu ada 2 penerusnya. Yang pertama itu adalah kuasa politik di Alexandria. Kota Alexandria itu dinamakan berdasarkan nama Alexander the Great, Alexander Agung. Lalu di sana muncul dinasti yang namanya dinasti Ptolemeus. Itu penerus dari Alexander Agung di Alexandria, tapi yang ada di Syria namanya Seleukid. Itu yang disebut 2 raja. Israel berada dalam himpitan 2 kelompok ini. Tahun 198 ya, Israel berada di kontrol Antiochus III. Ini jadi negara merdeka zamannya zamannya Saul sampai Salomo. Kemudian merdeka tapi pecah jadi 2, disintegrasi kerajaan. Kerajaan utara
Israel dan kerajaan selatan Yehuda punya negara merdeka. Sejak tahun 722 sebelum Masehi enggak merdeka lagi, ditawan ke Asyur yang utara. Sejak tahun 586 bangsa terjajah lagi dibuang di Babel. Nah, sekarang mereka berada dalam kuasa Persia, zamannya Esther, kemudian kuasa Alexandria, Seleukid ya. Ini kemudian tahun 167 terjadi apa yang dikenal penajisan bait suci. Kira-kira dilakukan oleh siapa? Antiochus IV Epiphanes. Dia mengatakan Israel ini terlalu setia pada bait sucinya, terlalu setia pada adat istiadat leluhurnya. Maka mereka mencurahkan darah babi dan memasang patungnya Dewa Zeus di hubungan bait suci, di wilayah bait suci itu. Itu tahun 160 sebelum Masehi. Inilah yang menyebabkan pemberontakan orang Yahudi yang dipimpin oleh keluarga anak-anak imam besar Matatias. Nah, itulah yang dikenal dengan dinasti Hasmonean atau dinasti Makabe. Makabe itu singkatan dari kitab Keluaran pasal 15. Mikamoka Baelim Adonai. Siapakah yang seperti engkau di antara para ilah ya Tuhan? Siapakah yang seperti engkau di antara para dewa ya Allah? Jadi Tuhanlah satu-satunya, kira-kira seperti itu. Perjuangan itu Bapak Ibu menang. Perjuangan Makabe itu menang. Tahun 164 sebelum Masehi. Lalu mereka membuang semua bejana-bejana yang ada di bait suci yang sudah dipersembahkan kepada dewa-dewa asing itu dibuang. Mereka bikin yang baru. Tapi tentara-tentara Antiochus Epiphanes itu masih menguasai wilayah-wilayah di luar kota Yerusalem. Imam besar Modi'im itu asalnya dari desa Modi'im. Itu antara Yerusalem dengan Bethlehem kalau tempatnya itu. Lalu mereka melakukan apa yang dinamakan pentahbisan kembali bait suci yang dikenal dengan Hanukkah. Nah, simbolnya apa? Simbolnya Hanukiah, kaki dian bercabang 9. Ini kaki dian bercabang 7. Ini namanya menorah, tapi ada kaki dian bercabang 9. Kalau Anda pergi ke Israel, itu yang namanya Hanukiah. Hanukiah itu memperingati apa? Begini, minyak zaitun itu hanya bertahan 1 hari 1 malam perayaan. Mereka tidak mungkin mengambil minyak di desa-desa, karena tentara-tentara penyerang Israel masih ada di sana. Lalu Yonatan, raja yang nantinya jadi raja, anaknya imam besar Matatias, mengambil kebijakan. Kita berdoa pada Tuhan. Tuhan pasti menurunkan keajaiban untuk bangsa kita. Minyak zaitun yang mestinya hanya bisa menghidupi kaki dian selama 1 hari, bisa bertahan 8 hari perayaan. Lalu mereka melakukan renungan teologis. Dari mana nyala api bisa dinyalakan oleh kaki dian ini, dari mana? Dari Tuhan. Makanya di tengah itu namanya Samas yang menjadi sumber dari semuanya. 4 di kanan, 4 di kiri. Itu dinyalakan satu-satu mulai tanggal 25 bulan Kislev sampai tanggal 2 bulan Tebet. Itu bertepatan dengan Natal. Karena Yesus Kristus lahir pada saat perayaan Yahudi yang disebut Hanukkah atau perayaan penahbisan bait suci. Makanya ini simbol dari bangsa Israel dan gerejanya, Israel jasmani pun Israel rohani, kaki dian bercabang 7, tapi setiap bulan Desember sampai Januari atau November sampai Desember, karena bergeser ya tanggalnya, Kislev itu dia kaki dian bercabang 9. Yesus pun merayakan itu di mana? Di dalam Yohanes pasal 10 ayat 22.
menghadiri perayaan penahbisan bait suci. Waktu itu Yesus ada di Serambi Salomo, musim dingin. Clear kan? Jadi tidak usah persoalkan lagi. Ada gembala-gembala menggembalakan dombanya pada musim dingin. Ini bukan musim dinginnya Eropa, ini musim dinginnya Bethlehem. Bethlehem itu suhunya hangat karena kota padang gurun. Kecuali kalau di Hermon itu di wilayah utara turun salju. Tapi tahun lalu enggak turun salju juga. Anomali kan sekarang. Tapi Bethlehem itu kota di padang gurun, Yudea. Makanya itu jarang yang namanya Desember sampai dibayangkan kayak Desembernya orang Eropa itu lain. Kalau Anda pergi ke Australia aja kalau bulan Desember kan musim panas. Belahan dunia satu dengan yang lain kan berbeda-beda. Nah itu tadi saudara-saudara. Lalu kita lanjutkan. Ya. Nah inilah prasasti yang dikenal dengan prasasti Kores Agung, silinder Kores Agung. Ini prasasti, beginilah, ini kalau kata Alkitab Esra ya, perintah Tuhan kepada Kores. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Berarti kan dia tidak menggunakan kata Allah Israel, tapi Allah semesta langit. Allah Hasemaya dalam bahasa aslinya. Itu karena apa? Untuk menunjukkan bahwa yang mengeluarkan dekret itu bukan orang Yahudi, tapi orang bukan Yahudi. Itu mirip kalau kita sekarang ngomong ketuhanan yang Maha Esa, rumusan umum itu. Jadi Elah Hasemaya itu rumusan umum untuk Tuhan semesta alam. Tapi Tuhan dalam karyanya yang khusus kepada Israel disebut Elohe Yisrael. Itu loh kira-kira. Kemudian ternyata ini sejajar. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yudea, Yehuda. Lalu ini pada baris 32 silinder Raja Kores Agung meneguhkan berita Alkitab ini yang disebut dalam silinder Kores Agung. Next. Ya, ini yang tadi saya ceritakan, diletakkan 2 anak lembu di utara dan di selatan. Ini teksnya dari 1 Raja-Raja 12 ayat 25 sampai ayat 31. Kemudian Yerobeam memperkuat Sikem dan di pegunungan Efraim, diam di sana, ia keluar dari sana lalu memperkuat Penuel dan seterusnya. Ya, sudah cukup lamanya kamu pergi ke Yerusalem, hai Israel, lihatlah sekarang ilah-ilahmu telah menuntun kau keluar dari tanah Mesir. Kurang ajar sekali. Tuhan yang menuntun Israel, dia penyangkalan langsung kepada kitab Keluaran. Dekalog atau 10 perintah Tuhan diawali dengan kata apa? Anoki. Anoki Adonai Eloheka Asher Hosetika Me'aret Misrayim Mibet Afadim. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Nah ini masa lembu yang membawa? Lembu emas itu. Nah pada waktu itu saudara-saudara next ya. Ini Samaria ini. Taurat Samaria ini sama saja bunyinya Taurat Samaria. Next. Nah pada waktu kira-kira abad 3 sebelum Masehi. Alkitab kita dari perjanjian lama yang namanya Septuaginta dibuat. Dari naskah bahasa Ibrani diterjemahkan menjadi Septuaginta. Nah, rupanya penulis Septuaginta itu dia membayangkan apa yang terjadi pada masa itu, ya, bangsa Israel di utara itu melakukan penyembahan anak lembu emas. Zamannya Yerobeam. Ketika Alkitab diterjemahkan, mereka lihat banyak bagaimana orang-orang Yahudi waktu itu turut-turut dalam sinkretisme antara Allah Israel Yahweh dipasangkan dengan Dewi Asera. Ini kekejian bagi Tuhan. Makanya dia membayangkan anak lembu itu perempuan ini mulai dari Septuaginta tadi. Abad ketiga sebelum Masehi disebut duo damaleis, ya,
duodamalais, 2 anak lembu prosas, ya. Jadi duodamalais, krisas itu emas kan? Itu 2 anak lembu betina dari emas. Inilah kira-kira kemudian kisahnya orang bergeser dari mulut ke mulut. Kemudian yang dilakukan oleh Harun bukan anak lembu emas, bukan anak patung anak lembu emas, tapi jadi sapi betina. Ini dikaburkan 2 kejadian ini. Jadi yang betina itu kan terjadi pada saat zamannya pra-Kristen, di mana Dewi Asyera dipuja bersama Allah Israel, dan itu ada prasastinya. Kita lanjutkan. Nah ini prasasti Kuntilet Ajrut. 2 prasasti, satunya prasasti Kilbet Elkom. Itu menjelaskan apa? Menjelaskan tentang sinkretisme atau percampuran agama di masa Israel dengan bangsa-bangsa asing bertemu pada jauh sebelum zaman Kristus. Nah saudara-saudara, melihat sejarah yang seperti itu, maka Yesus mengingatkan, ini kan peristiwa-peristiwa yang terjadi semuanya sebelum zaman Yesus. Maka dikatakan dalam Matius pasal 24 yang tadi kita baca, khotbah akhir zaman nanti, Yesus mengingatkan nanti kalau mereka sudah terjadi masalahnya, baru kamu akan tahu semuanya. Kenapa itu? Yesus mengajak untuk membaca nubuatan Daniel. Tapi intinya bahwa kitab Nabi Daniel itu menyebut tentang Mesias yang dibunuh saat itu, ya 7 kali 7 masa itu loh. Dan itu terjadi pada zamannya Yesus. Nubuat itu. Lalu Yesus memperhatikan nanti akan ada orang yang berdiri di atas bait suci. Kamu akan lihat tandanya itu. Nubuat itu, saudara-saudara Alkitab itu biasanya tercatat di buku-buku yang namanya apokaliptik. Seperti kitab Wahyu, kitab Daniel itu berdimensi 3. Pernah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Pernah terjadi di zaman Yesus. Pelecehan bait suci juga pernah terjadi. Kapan itu? Sebelum Yesus. Yaitu pada saat Antiochus Epiphanes sempat meletakkan patung Zeus di atas bait suci. Pernah terjadi. Tapi kalau pernah terjadi, kenapa Yesus kasih tanda awas lagi? Berarti akan terjadi lagi. Skala yang lebih besar. Itulah yang disebut eskatologi atau akhir zaman. Satu contoh misalnya. Dari Mesir kupanggil anakku. Ini buat Yosua. Hosea. Itu konteksnya yang pertama kali secara historis, yaitu keluaran Israel dari tanah perjanjian, dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Dari Mesir kupanggil anakku. Konteksnya Nabi Hosea itu. Tapi kemudian Matius mengutipnya. Itu sebagai penggenapan dari keluarga suci Kristus. Ketika diungsikan ke tanah Mesir dan ketika Yusuf menerima pewartaan dari malaikat karena raja yang hendak membunuh dia ini sudah mati. Kembalilah ke tanah Israel. Lalu Matius mencatat dengan demikian genaplah yang dikatakan oleh Nabi. Dari Mesir kupanggil anakku. Double fulfillment of prophecy. Nah itu yang terjadi. Makanya situasi kisah-kisah lama yang itu bersifat dramatis mempengaruhi umat. Itu diulang sebagai simbol masa depan. Karena itu kalau muncul lagi kata Babel dalam kitab Wahyu. Karena itu gambaran bukan lagi Babel yang sudah lewat. Tapi Babel akhir zaman. Nah saudara-saudara, begitu juga Yesus mengatakan seperti itu. Kemudian orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang mereka, ibu-ibu yang menyusui dan seterusnya. Berdoa supaya kamu jangan lari pada saat musim dingin dan jangan patuh pada hari Sabat. Karena akan terjadi masa siksaan itu. Lalu ayat 24 itulah yang menjadi tekanan Yesus. Yaitu apa? Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul
dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka yang menyesatkan orang-orang pilihan. Nabi-nabi palsu dan Mesias-Mesias palsu. Camkan, aku sudah mengatakan terlebih dulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat dia ada di padang gurun, kamu jangan ke sana. Atau lihat dia ada di dalam bilik, kamu jangan ke sana. Itu peringatan Yesus bahwa pada akhir zaman nanti, dan sekarang sudah mulai akan muncul nabi-nabi palsu. Dan nabi-nabi palsu, Mesias-Mesias palsu itu akan selalu berulang dalam sejarah. Coba kita baca 1 Yohanes pasal 2 ayat 18. Ini tentang apa? Tentang antikristus, ya. Pasal 2 ayat 18. 1 Yohanes pasal 2 ayat 18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Seorang antikristus. Seorang akan datang, berarti belum datang. Inilah yang disebut antikristus eskatologis. Yang dikaitkan dengan segala macam tafsiran 666 dan seterusnya itu. Akan datang. Tapi perhatikan yang selanjutnya. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Ya, itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Sekarang itu zamannya Rasul Yohanes. Sudah mulai muncul banyak antikristus. Jadi ada antikristus kecil, semakin besar, sampai seorang antikristus yang datang pada masa akhir zaman. Nah saudara-saudara, itulah sebabnya kisah tentang munculnya banyak penyesat di dalam zaman gereja kuno yang menyangkal Kristus itu terus berdatangan. Nah saudara-saudara, yang diterjemahkan dengan antikristus dalam bahasa Indonesia, ya, itu bahasa Yunaninya antikristo, antikristus. Tetapi Matius 24 ayat 24 tadi menggunakan kata pseudo-kriston. Tapi kedua-duanya, Yesus itu kan tidak bicara bahasa Yunani sehari-hari. Tapi bahasa Yunani sejak abad ketiga sebelum Masehi, sebelum zaman Yesus sudah dipakai. Makanya jemaat mula-mula, kita bisa membaca di Kisah Rasul 6 ayat 1. Ya. Ada orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani dan orang-orang Ibrani. Siapa orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani? Ya. Pada masa itu ketika jumlah murid semakin bertambah, timbullah sungut-sungut antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Ini semua anggota jemaat. Jadi anggota jemaat mula-mula gereja itu sudah ada dua. Yahudi yang berbahasa Yunani dan Ibrani. Ibrani itu Yahudi lokal yang berbahasa Aram dan berbahasa Ibrani. Tentang apa? Tentang pembagian kepada janda-janda. Mereka diabaikan dalam pelayanan sehari ini, pelayanan gereja. Ada konflik diakonia di kalangan gereja saat itu. Antara siapa? Orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Ini orang-orang Yahudi yang tinggal di Yerusalem juga. Dan jemaat mula-mula itu memang berasal dari orang-orang Yahudi lokal. Ya, orang Ibrani. Misalnya 12 rasul. Petrus, Andreas, Yakobus saudaranya, Yohanes. Itu semua orang-orang Yahudi lokal yang disebut dengan orang-orang Ibrani. Tapi Markus, Lukas, Stefanus, itu orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Makanya jangan nanya lagi, Yesus Kristus tidak sah Pak, yang sah Yeshua HaMasiah. Dua-duanya sah, itu mau dipakai kok.
Kadang-kadang orang itu kalau baca itu enggak tertib, tidak cermat ya. Maka saya bilang, lo coba lihat itu di salib itu. Kenapa? Di salib tertulis dalam bahasa apa saja? Yunani, Ibrani, dan Latin. Lo ada 3 kok. Kenapa? Karena pengumuman itu dipasang di batas kota. Supaya kalau orang lihat ini menimbulkan aspek jera. Maka kamu jangan macam-macam dengan pemerintah ya. Nanti kamu akan disalib, kira-kira seperti itu. Makanya pada salib Yesus tertulis dalam bahasa Yunani, Ibrani, dan Latin. Anda pergi ke Yerusalem. Kebanyakan kan toko-toko souvenir itu kan menjual salib-salib itu kan ada tulisannya INRI. Itu INRI bahasa apa? Bahasa Latin. Yesus Nazarenus Rex Judaeorum. Tapi kalau Anda pergi ke Yunani, pergi ke Athena, pergi ke Turki, salib-salib itu tertulis biasanya INBI, bukan INRI. Kenapa INBI? Itu versi Yunaninya, kalau INRI itu Latin. Lah kenapa kita kenal yang Latin Pak? Karena kita semua dari barat. Kalau yang versi Yunani kan Eropa Timur itu tertulis INBI. INBI itu adalah Yesus, Nasorios, Basilios, Judaion. INBI. Nah Ibraninya Yeshua, Hanaseri, Melek, Yehudim. Lengkap loh, kita sudah dikasih bahasa banyak kok malah ikut-ikut yang sebelah. Kan Kristen ini aneh. Kalau Injil tidak ditulis dalam bahasa Yunani nggak bisa go internasional. Karena apa? Petrus itu menginjil ke wilayah barat, Paulus ke wilayah barat. Itu bukan bahasa Ibrani, bukan bahasa Aramaik kecuali turunan Yahudi. Itu bahasanya Yunani dan Latin untuk lingkungan yang lain. Makanya Eropa Timur, Roma Timur itu bahasa Yunani, Roma Barat bahasa Latin. Roma Barat yang sekarang jadi Roma Katolik, bahasa Latin. Roma Timur itu gereja ortodok, bahasanya Yunani. Tapi kalau ortodoknya ada di Syria, ada di Irak, bahasanya Aramaik. Kalau di Mesir bahasanya Koptik, penerus bahasa prasasti. Tadi kita ini punya lengkap, kok malah dijadikan seragam. Penyeragaman gereja itu akan membuat warisan sejarah kita menjadi terbatas. Makanya rayakanlah Yesus dengan segala macam budaya dan bahasa. Semua sah di mata Tuhan, amin. Karena Yesus itu Tuhan segala bangsa. Bukan hanya Tuhannya Israel, bukannya Tuhannya Yahudi. Sekalipun akarnya adalah Israel, maka orang Kristen jangan kemudian ekstrim yang satu. Ya Israel yang sekarang kan beda dengan Israel dulu. Ya memang beda, generasinya beda kok. Jawa saya dengan Jawanya Ronggo Warsito juga beda. Tapi kan darahnya masih sama. Satu, kedua, budaya mana, agama apa di muka bumi yang ribuan tahun tidak berubah? Iya toh? Coba sekarang, lisana haba'ah Berusalaim. Jangan kita sombong hanya karena kita ingin cari kesenangan pihak lain, lalu ayat-ayat Alkitab kita korbankan. Saya selalu mengatakan, dan ini saya terbuka, di streaming juga enggak apa-apa. Saya selalu sampaikan, kenapa orang Papua sering mengibarkan bendera Israel? Itu kan bertentangan dengan Permenlu yang dikeluarkan oleh Ibu Menteri kita, tidak boleh melarang atau tidak boleh mengibarkan bendera Israel. Ini terlalu jauh. Kenapa terlalu jauh? Politik luar negeri kita ini bebas aktif. Dalam urusan Israel-Palestina, kita menganut two-state solution. Dua negara. Dua negara berarti kita mestinya mengakui dua negara. Soal Indonesia belum ada hubungan diplomatik dengan Israel, itu urusan lain. Ya toh? Tapi artinya dua negara dalam koeksistensi damai itu jangan hanya mendengar satu kelompok. Apalagi kelompok yang satu ini
tidak mewakili seluruh Palestina. Itulah yang disebut Hamas. Sementara kalau bicara tentang Israel itu kan ada Fatah, ada Hamas, ada West Bank, pemerintah Mahmud Abbas yang meneruskan pemerintahan Yasser Arafat yang berdamai dengan Israel, dengan kelompok Hamas yang tidak mau damai dengan Israel, yang cita-citanya ingin menghapuskan Israel dari peta bumi. Nah ini kan keterlaluan. Wong PBB mengakui kok. Nah itu kan yang terjadi, artinya kita harus fair, kita tidak ngomong politik ya. Kita berkaitan dengan ayat Alkitab tadi loh. Bahwa bagaimanapun juga, Kristen itu kalau disuruh ngomong anti Israel, bukan ngomong politik. Enggak bisa, kita harus memberkati Israel. Karena keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Itu sabda Tuhan, enggak bisa diubah. Maka karena kita akarnya Israel, simbol-simbolnya juga tidak bisa lepas dari Israel. Makanya ada bintang Daud. Bintang Daud itu saudara-saudara, ya, aslinya bahasa Ibrani itu Magen David. Magen itu perisai. Tapi karena perisainya itu bentuknya seperti bintang dinamakan Star of David, bintang Daud itu loh. Dan jumlahnya 6. Kenapa jumlah 6 itu? Huruf Ibrani di zaman Salomo, di zaman Raja Daud, itu huruf dalet itu bentuknya ini, segitiga ini. Nah, segitiga ini begini, ruas begini, satunya begini. Jadilah kemudian segi 6. D itu nama Daud. Nama Daud itu dalam bahasa Ibrani Dalet, Vav, Dalet. D, V, D. Itu punya nilai angka. Ya. 4, 6, 4. 4 sama 6 sama dengan 10. 10 tambah 4 siapa? 14. 14 itu simbol namanya Raja Daud. Makanya begini gitu loh. Terus pertanyaannya, apa hubungannya dengan Yesus? Sehingga Yesus tidak bisa dilepaskan dari Daud dan Israel. Yesus kan anak Daud. Ayat Alkitab diawali dari apa? Matius 1 ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Sefer Toledot Yesua Hamasiah ben David ben Abraham. Coba hitung. Dari Abraham kepada Daud 14 nama. Dari Daud kepada pembuangan Babel 14 nama. Dari pembuangan Babel sampai kepada Yesus 14 nama. 14 itu namanya Raja Daud. Makanya ketika para misionaris datang ke Papua, ini menemukan simbol apa yang bisa menceritakan tentang Israel ini. Karena minta maaf, rasnya kan berbeda dengan rasnya para penginjil itu. Satunya bule, satunya hitam. Yakinkan kepada kami, kira-kira orang Papua saat itu gitu, bahwa kami bagian dari Alkitab. Nah makanya Yesus Tuhan segala bangsa. Pemberkatan atas bangsa-bangsa lain itu diawali dari Abraham. Abraham memilih Israel, pemilihan Israel itu akan melahirkan Mesias, yaitu Raja Daud, nanti akan melahirkan keturunan sang Mesias anak Daud. Maka keselamatan diawali dari penggenapan itu anak Daud, anak Abraham. Setelah Yesus bangkit, dia mengatakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Panta ta etni. Nah, kata etni itu bukan sekedar menyeberangi batas geografis atau batas teritori. Menyeberangi batas-batas budaya, batas-batas bahasa, batas-batas warna kulit. Makanya etni. Itulah bukti bahwa Injil juga untuk Papua. Maka muncul simbol bintang David itu. Bintang David itu sudah menjadi simbol tentang benih Daud yang adalah Mesias dan biasanya dikaitkan dengan salib sebelum berdirinya negara Israel. Gitu loh saudara-saudara. Maka sebagai anak bangsa yang cinta negeri ini saya ingatkan, kalau terus menerus dianiaya,
orang yang melakukan ekspresi imannya dengan bintang Daud, karena keterbatasan informasi tidak bisa membedakan antara politik dan teologi, itu nanti terjadi benturan simbol. Loh, kenapa Israel tidak boleh? Kenapa kok Palestina boleh? Makanya di Singapura, jangan mengibarkan bendera Palestina, tapi juga jangan mengibarkan bendera Israel. Supaya apa? Negeri mereka aman dari konflik luar. Di Arab Saudi pakai sal Palestina dilarang. Karena mereka lebih mementingkan politik domestiknya. Gitu loh saudara-saudara, ini saya anggap sebagai suatu peringatan profetik. Bahwa sesungguhnya kalau kita tidak mulai peka terhadap simbol-simbol itu, dan jangan berharap bahwa kekristenan akan lepas sama sekali dengan simbol-simbol yang berkaitan dengan Daud, Israel, Yehuda, itu tidak mungkin. Karena itu bagian dari iman kami, itu bagian dari iman Kristiani kita. Makanya Yesus ketika bicara tentang perempuan Samaria, ini menjadi model dialog kita. Dia tidak kehilangan sikap kritis terhadap Samaria. Kamu menyembah Allah yang tidak kamu kenal. Kami menyembah Allah yang kami kenal. Clear. Teologi Yesus menyatakan kita beda. Lalu ditekankan, karena keselamatan datang dari bangsa Israel. Wahyu pasal 10. Kitab terbuka. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari sorga, berselubungkan awan dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut, dan kaki kirinya di atas bumi, dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guruh itu memperdengarkan suaranya. Dan sesudah ketujuh guruh itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya, tetapi aku mendengar suatu suara dari surga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guruh itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi, mengangkat tangan kanannya ke langit, dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya, katanya, tidak akan ada penundaan lagi. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah, seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Dan suara yang telah kudengar dari langit itu berkata pula kepadaku, katanya, pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Wahyu pasal 11. Dua saksi Allah. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka,
maka orang itu harus mati secara itu. Mereka mempunyai kuasa menutup langit, supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah, dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka, setiap kali mereka menghendakinya. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya, dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersukacita atas mereka itu, dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit, dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari sorga berkata kepada mereka, "Naiklah kemari." Lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan 1/10 bagian dari kota itu rubuh, dan 7.000 orang mati oleh gempa bumi itu. Dan orang-orang lain sangat ketakutan, lalu memuliakan Allah yang di sorga. Celaka yang kedua sudah lewat. Lihatlah, celaka yang ketiga segera menyusul. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani.